Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah nikmat yang tiada tara. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang yang mengingat Allah itu bagaikan seseorang yang hidup, dan ketika seseorang itu tidak mengingat Allah maka dia bagaikan seseorang yang mati. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala bentuk amaliyah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengabdian kita, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap lini kehidupan, dalam setiap profesi kehidupan yang kita jalani. Maka sangatlah tercela bagi seseorang yang dalam hidupnya tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul dalam dirinya benih-benih penyakit. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit hati kita, penyakit iri, penyakit dengki, juga penyakit sombong yang merajai dalam kehidupan manusia, yang merasuki dalam jiwa manusia. Jangan sampai kita menjadi perilaku yang sombong. Jangan sampai kita menjadi perilaku yang sombong seperti Fir'aun yang ada lekat dalam hati kita sehingga Allah cap kita sebagai orang-orang yang zalim, sebagai orang-orang yang pendosa, sehingga Allah tidak mau menerima kita. Ada dalam diri kita sedikit kesombongan. Karena dalam sebuah riwayat juga disebutkan, sahabat pernah bertanya, apakah seseorang yang memakai sandal yang bagus itu atau pakaian yang bagus itu merupakan kesombongan? Rasulullah bukan mengatakan bahwa itu merupakan kesombongan, akan tetapi ada dua indikator yang menyebabkan orang itu menjadi sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamzun nas. Sombong itu adalah sikap, ya, batarul haq, tidak mau menerima kebenaran dari orang lain, tidak mau menerima kebenaran apa yang disampaikan dari orang lain, baik itu berupa Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia selalu menghindar, tidak mau menerima apapun yang disampaikan. Wa ghamdun nas, dan meremehkan orang lain, meremehkan daripada pribadinya yang menyampaikan. Dia menganggap bahwa harus daripada kelompok saya yang menyampaikan, sehingga hanya mau sholat berjamaah, setelah itu pulang ke rumah, karena yang menyampaikan itu tidak sempurna. Dia ingin yang menyampaikan itu sempurna dan sempurna, padahal hakikatnya adalah orang yang berdiri di atas mimbar, orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Allah, juga tidak luput daripada kesalahan, kehilapan pada orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh orang lain yang bukan dari kelompok, dari golongannya, merupakan subhat yang tidak perlu untuk diikuti. Padahal indikator kebenaran itu adalah batarul haq wa ghamdun nas. Kami ulangi, batarul haq wa ghamdun nas. Orang yang sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jangan sampai dengan perilaku kita meremehkan orang lain, dengan bentuk-bentuk perasaan fitnah dalam diri kita. Kita memvonis bahwa apa yang disampaikan itu bukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Ketika disampaikan itu Al-Quran dan Sunnah, kita meninggalkannya. Jangan-jangan kita sudah termasuk orang-orang yang sombong. Jangan-jangan kita sudah memfitnah orang tersebut. Ketika ada seseorang yang salah dalam menyampaikan, ketika ada saudara kita yang keliru dalam menyampaikan, maka bagi kita yang tahu, bagi kita yang memahami, maka pegang tangannya. Sering saya ucapkan, pegang tangannya, ucapkan salam kepadanya, tatap matanya dengan senyuman yang indah, ajak duduk berdua, tegur dengan teguran yang baik, sapaan yang baik, bukan menghina, bukan mencaci di hadapan sesamanya, bukan menggosipkannya, bukan menggibahnya, akan tapi memberikan nasihat yang terbaik. Inilah salah satu tugas-tugas kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya. Ketika ada seseorang pendaki gunung yang ketika itu tersesat di tengah hutan yang lebat, tak ada seseorang pun yang mampu menolong, maka dia pun akan menyebut-nyebut nama Allah melalui zikir-zikir. Dia pun akan meminta kepada Allah dengan berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari kesesatan yang ada. Karena Allah lah yang maha penolong, karena Allah lah yang maha memberikan pertolongan kepada setiap hamba. Ketika ada seseorang nelayan yang terhempas di tengah lautan, diterjang ombak, maka tidak ada kalimat yang pantas, yang pas dan wajib untuk kita ucapkan selain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama Allah melalui zikir-zikir yang disunahkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta bantuan kepada Allah, karena tak ada satupun manusia di tengah lautan yang lepas yang akan membantu seorang nelayan yang tersesat diterjang ombak badai. Ketika kita mendapatkan masalah, baik itu di kantor, baik itu di rumah tangga kita, anak kita, istri, suami, teman-teman dekat kita, terjadi permasalahan yang menimpa kita setiap saat, tidak ada kalimat yang pas, tidak ada kalimat yang kita ucapkan
selain kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas persoalan hidup yang kita dapati. Kita akan memuji Allah, kita akan memohon kepada Allah atas persoalan hidup kita. Karena hanya Allah yang maha mengabulkan semua hajat manusia. Ketika kita tidak memiliki apa-apa, ketika kesulitan keuangan datang melanda kita, karena kita mengingat Allah, karena kita berzikir kepada Allah, mulut selalu kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita sakit pun kita bersyukur kepada Allah, dan kita meyakini sesungguhnya bahwa apa yang Allah turunkan kepada kita itu ada hikmah di balik itu. Maka ada ulama yang mengatakan jika kita ingin hidup tentram, jika kita ingin hidup enak, ketika ditimpa musibah, maka ambil hikmah yang ada daripada musibah itu. Ketika kita mengambil hikmah yang ada daripada musibah itu, maka kita pun menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. InsyaAllah akan sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ditimpa sesuatu musibah, maka kita pun akan selalu memuji Allah, mengucapkan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar persoalan problematika kehidupan ini Allah bukakan jalan untuk kita bisa menyelesaikannya. Begitu juga dalam sejarah yang mungkin saja insyaallah kita sudah mengetahui bersama, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memegang pendirian yang sangat kuat bahwa tidak ada yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, bahwa Allah itu esa. Dalam sejarah Nabiullah Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Bahkan dengan ketauhidannya yang kuat, dengan mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa yang patut disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima konsekuensi. Kita tahu bersama, menerima konsekuensi apa Pak? Dibakar hidup-hidup oleh seorang raja yang bernama Namrud. Bahkan saya pernah membaca dalam satu kisah, dalam satu riwayat, bahwa ada seorang nenek yang sudah sangat tua, yang sakit-sakitan, itu datang membawa kayu bakar untuk menyumbangkan kepada Nabiullah Ibrahim agar Nabiullah Ibrahim itu dibakar. Tumpukan kayu yang sangat banyak membakar Nabiullah Ibrahim, tapi hukum sebab akibat tidak berlaku Bapak Ibu. Kami ulangi, hukum sebab akibat tidak berlaku. Kalau kita katakan, Bapak-bapak kalau kena api terbakar tangan enggak Pak? Terbakar. Hakikatnya adalah es batu itu dingin Pak, api itu panas. Maka ini sangat penting sekali untuk meyakinkan diri kita, untuk keimanan kita ini bukan hanya rasional yang kita pikirkan, bukan hanya akal pikiran, tapi ada yang tidak masuk dengan akal pikiran kita, maka kita wajib mengimaninya sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikatnya api itu panas, akan melahap semua apa yang ada di dekatnya, akan membakar semua apa yang ada di dekatnya. Tapi Allah katakan tidak, api itu tidak panas. Ketika api itu membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hukum sebab akibat tidak berlaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-69, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Api yang pada hakikatnya itu panas, Pak, menjadi dingin, Pak. Allah katakan, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk mengimani ini, Pak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita juga bisa mengambil ibrah atau pelajaran daripada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bersama bagaimana dalam sejarah disebutkan Nabiullah Ibrahim itu memiliki istri dua, Pak. Siti Sarah dan Siti Hajar. Bagaimana keikhlasan Siti Sarah ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepada beliau tidak memiliki anak, dan keikhlasan yang luar biasa, Pak. Keikhlasan yang luar biasa. Siti Sarah pun menjodohkan kepada Siti Hajar. Dalam sejarah disebutkan bahwa beberapa sejarah Siti Hajar itu merupakan budak daripada Siti Sarah. Walaupun ketika Siti Hajar itu memiliki anak, dalam sejarah disebutkan Siti Sarah itu ada kecemburuan, wajar, Pak. Tapi kita tidak mengajak bapak-bapak ya seperti itu, tidak. Tapi ini juga merupakan apa ya, kalau kita katakan ada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ataupun juga tidak ada larangan ketika laki-laki untuk beristri dua, misalkan lebih daripada itu tidak ada larangan. Akan tetapi kita ambil bukan daripada istri dua, tidak, kita ambil daripada kelembutan daripada Siti Sarah. Bagaimana Siti Sarah ini melepaskan suami yang dia cintai agar dijodohkan kepada Siti Hajar, agar mendapatkan keturunan yang terbaik. Inilah bentuk keikhlasan daripada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang lagi, Pak, sering ini diangkat ketika khutbah Idul Adha, ketika Nabiullah Ibrahim, ketika Nabiullah Ismail ketika lahir dari ibunda Siti Sarah, dari ibunda Siti Hajar, kemudian ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah besar, ketika dia sudah beranjak baligh, maka turunlah ayat untuk perintah untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam sebuah ayat disebutkan dalam surah As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup atau baligh, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Apa kata Nabiullah Ibrahim kepada Nabiullah Ismail kepada anaknya? Luar biasa, Pak. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Perintah Allah yang Allah turunkan melalui mimpi kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya.
Kata Nabi Allah Ibrahim, maka pikirkanlah. Artinya bukan serta-merta perintah ini langsung ditelan bulat-bulat, tapi kata Nabi Allah Ibrahim, wahai anakku, maka pikirkanlah. Karena sudah ditanamkan ketauhidan, karena sudah ditanamkan dalam diri keluarga Nabi Allah Ibrahim ini kebenaran dalam beragama, sehingga tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diikuti melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun itu perintah, apakah itu baik, apakah itu buruk pada dirinya, maka dia akan mengikutinya. Apa jawabannya? Qala ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abahku, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu ikhlas daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayahanda tercinta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah ganti Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan seekor domba atau seekor kambing, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga adalah dapat kita ambil kisah daripada kisah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berupa ikhtiar dan tawakal. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itulah usaha yang dilakukan semaksimal mungkin untuk mendapatkan tujuan, sedangkan tawakal adalah menyerahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas usaha yang dilakukan. Dalam sejarah disebutkan bagaimana Ibunda Hajar ketika itu diajak oleh Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ditinggalkan di padang pasir bersama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ditinggalkan, Pak. Kita aja meninggalkan anak di pondok aja, Pak. Meninggalkan anak di pondok pesantren. Hati-hati nak ya. Tempat yang baik, Pak. Ada tempat tidurnya, ada kipas anginnya. Sekarang pondok pesantren luar biasa. Kita tinggalkan anak kita, Pak. Kita pulang melangkahkan kaki kita, Pak, tidak terasa menetes air mata, Pak. Tidak terasa menetes air mata kita. Istri kita pun mungkin di sebelah kita terisak-isak menangis karena kesedihan meninggalkan anak. Kita merasakan seperti itu, bagaimana seorang ayah meninggalkan anak dan istrinya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di padang pasir yang tandus tidak ada berpenghuni, sehingga apa yang terjadi ketika ditinggalkan Nabi Allah Ismail dan ibunya Siti Hajar. Ketika itu persediaan ASI sudah mulai habis. Air yang ada di persediaan yang ditinggalkan pada saat itu juga sudah habis. Apa yang dilakukan? Ikhtiar, berusaha, Pak. Apa usahanya? Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, 7 kali keliling putaran. 7 kali, Pak, ke sana lagi untuk mencari bantuan. Apakah ada seseorang yang akan membantu? Dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, 7 kali putaran bolak-balik. Apa yang terjadi, jamaah?
ingin mendapatkan bantuan dari usaha yang dilakukan, apakah Allah menunjukkan seseorang yang hadir di situ? Tidak. Tapi dalam sejarah disebutkan di sekitar tapak kaki Nabiullah Ismail itulah air Zam-Zam mengalir. Apa yang dapat kita ambil daripada kisah ini, Pak? Usaha yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, sekuat tenaga yang kita lakukan, kita ingin mencapai sesuatu tujuan, ternyata Allah tidak berikan hasil daripada apa yang kita kerjakan itu, tetapi kita mendapatkan sesuatu dari arah yang lain, Pak. Allah berikan sesuatu dari arah yang lain. Maka jangan heran, Pak, ada orang yang berusaha siang dan malam mencari nafkah, tetapi begitu-gitu juga hasilnya. Bukan berarti mengajarkan bahwa begitu dosa dari nafkah, tidak. Itu salah juga, Pak. Ada orang yang berusaha di siang dan malam tidak mengingat Allah, tapi begitu-begitu juga hasilnya. Ada orang yang ketika bekerja di siang malam mengingat Allah, Allah berikan lebih baik dengan keberkahan walaupun itu sedikit. Ada orang yang ingin berangkat haji, berangkat umrah, tidak memiliki sedikit uang sedikit pun, tetapi Allah berikan dia bantuan dari arah yang lain yang tidak disangka-sangka. Artinya apa? Allah tidak melihat daripada hasilnya, tetapi Allah melihat daripada prosesnya. Ibunda Hajar ketika itu keliling 7 kali, Pak. Di mana mendapatkan air, Pak? Apakah dari ke-7 kali keliling itu? Tidak. Daripada di sebelah kaki Nabiullah Ismail alaihissalam, dalam sejarah disebutkan di sekitar kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam menimbulkan air Zam-Zam yang keluar daripada itu, dan bahkan sampai saat ini dinikmati oleh jutaan umat manusia. Maka daripada itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah ini, sejarah-sejarah ini yang terdapat dalam Al-Qur'an merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita tapaki dalam kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang menyampaikan pada kesempatan subuh kali ini adalah Bapak Ustadz Suwito MPD. Beliau sudah saya ingatkan karena sudah lama ini undangan saya berikan kepada beliau. Beliau qadarullah tidak bisa untuk mengisi karena berada di luar kota. Kemudian saya mencoba menghubungi Ustadz Abdul Latif Taha. Saya hubungi beliau. Saya pulang dari tadi malam habis sholat Isya, saya baru buka WA, ternyata beliau dalam keadaan sakit, jadi tidak bisa mengisi, sehingga mau tidak mau dengan keterbatasan yang ada kami yang mengisi. Semoga apa yang ulun sampaikan dapat bermanfaat khususnya kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.